Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang dalam ibadah Minggu KGPM Musafir Yogyakarta di hari ini tanggal 1 November 2020. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di hari ini, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai umatnya, sebab langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Marilah tunduk di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian, rumah doa. Ibadah saat ini tertabislah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. This for time from my heart. This for time. Now that I adore you, I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the center of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the center of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jemaat disilakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita menyadari bahwa kita seringkali melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itu, marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami terus merasakan kesetiaan dan kasih Tuhan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami sebagai manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Tetapi kami juga bergumul bagi kehidupan kami ketika kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini kami sering melakukan dosa dan kesalahan di hadapan-Mu. Terkadang kami hidup tidak menyenangkan Tuhan, dan terkadang kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami membawa setiap pengakuan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kami, Tuhan yang melihat setiap langkah kehidupan kami, dan biarkannya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengan Doa. Yesus
Dengarkanlah berita anugerah Allah dan amanat hidup baru. Berita anugerah Allah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-39. Berkata demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Dengarkanlah amanat hidup baru yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 berkata demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita sambut dengan pujian NKB nomor 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh tercipta di hari ini, ketika kami boleh bersekutu bersama dari tempat kami masing-masing melalui media online yang boleh ada ini. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, tapi kami juga bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini persiapkanlah kami, setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu maupun hamba-Mu yang akan memberitakannya. Biar kiranya kami sama-sama diperlengkapi, kami sama-sama boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan terlebih daripada itu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami secara pribadi maupun sebagai dalam persekutuan kami sebagai satu gereja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, Filipi 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi dalam Filipi 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagian ini untuk saudara-saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat Supaya Tetap Berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya,
itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kalimat ini: bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalimat ini atau pernyataan iman yang luar biasa ini disampaikan oleh Rasul Paulus bukan ketika dia sedang berada di atas mimbar menyuarakan Injil, tetapi pernyataan iman yang luar biasa ini keluar dari hati Rasul Paulus ketika dia berada dalam kesulitan, ketika dia sedang berada di dalam penjara, dan ketika dia sedang bergumul apakah dia akan dibebaskan atau justru dihukum mati. Inilah pernyataan iman yang luar biasa yang lahir dari Paulus, yang semata-mata tidak lahir dari keadaan yang penuh dengan sukacita. Justru pernyataan iman yang luar biasa ini lahir ketika Paulus mengalami penderitaan dan kesulitan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di mana Paulus mau menjelaskan, dia menyadari bahwa memang ketika dia sudah hidup bagi Kristus, dia ketika mati pasti mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Dia berkata bahwa memang lebih baik mati karena dia sudah punya pegangan untuk kehidupan yang kedua. Tetapi dia juga mengatakan meskipun lebih baik mati, tetapi lebih perlu untuk hidup, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan Injil Kristus. Inilah satu hal yang luar biasa, yang sangat-sangat begitu memuatkan orang-orang percaya pada waktu itu. Ketika Paulus menuliskan hal ini, dia juga rindu agar orang-orang percaya yang ia layani, terlebih khusus bagi jemaat di Filipi, memiliki pola pikir yang sama, memiliki hati yang rindu untuk hidup bagi Kristus, memiliki hati yang rindu dan hidup yang senantiasa berdasarkan oleh Injil Kristus. Untuk itulah di dalam bagian ini kita melihat pada ayat yang ke-27, Paulus menasihatkan jemaat di Filipi dengan kalimat begini: hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Inilah nasihat pertama dan terutama yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi yang membuka seluruh bagian kitab ini. Satu nasihat yang begitu mendasar, ya, satu nasihat yang menjadi landasan kehidupan mereka. Dia ingin agar orang-orang percaya yang ia layani tidak hanya bersuka cita ketika mendengarkan Injil, ketika mendengarkan firman Tuhan yang ia sampaikan, tetapi ia ingin agar mereka juga menghidupi Injil yang dia beritakan itu. Karena itu nasihat yang pertama ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus ini adalah hiduplah berpadanan dengan Injil, atau hiduplah sesuai dengan Injil. Bukan hanya dengarkanlah Injil, tetapi hiduplah di dalam Injil itu. Kata yang dipakai dalam kalimat hendaklah hidupmu dalam bahasa aslinya menggunakan kata politeste yang berasal dari kata politeo. Kata ini sebetulnya memiliki makna hidup sebagai warga negara. Dan dalam konteks ini, kata ini atau hendaklah hidupmu mengajak kepada para pembacanya untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jadi ketika Paulus menulis hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil, hendaklah hidupmu sesuai dengan Injil, Paulus juga mau mengingatkan kepada jemaat di Filipi
agar mereka hidup sesuai identitas mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Paulus menyadari bahwa yang menjamin kehidupan orang-orang percaya yang ia layani pada waktu itu bukanlah kehadirannya, tetapi yang menjamin kehidupan mereka adalah jika mereka hidup berpegang sesuai dengan Injil Kristus yang telah ia beritakan kepada mereka. Untuk itu Paulus menekankan hal ini dan menjadikan hal ini sebagai hal yang utama dalam kehidupan jemaat mereka. Paulus memuji jemaat Filipi yang begitu memperhatikan Paulus, begitu memperhatikan kondisi Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Tetapi ia juga ingin memberikan nasihat yang sangat-sangat penting bagi mereka, agar mereka hidup dalam kebenaran Injil meskipun mereka sedang berada di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan, kehidupan yang tidak mengenal Allah. Dan di dalam itu Paulus juga mengajak mereka ketika mereka hidup dengan Injil, bukan hanya hidup secara pribadi, bukan hanya hidup dalam keluarga mereka masing-masing, tapi Paulus juga mengajak kepada mereka sebagai satu jemaat, satu persekutuan, mereka harus punya kesatuan untuk bisa menghidupi Injil itu. Inilah hal yang penting dan utama dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya masa kini. Ketika kita mengenal Kristus secara pribadi, itu adalah hal yang indah dan sungguh indah. Tetapi di dalam semuanya itu kita tidak hanya diajak untuk menikmati momen di mana kita mengenal Tuhan, tapi kita juga diajak untuk menghidupi apa yang menjadi iman dan percaya kita pada Tuhan. Dan selain hidup sesuai dengan Injil, Paulus juga mengajak jemaat di Filipi untuk bisa berjuang di dalam iman. Tidak hanya menghidupi apa yang Paulus ajarkan, apa yang firman Tuhan katakan, tetapi mereka juga diajak untuk berjuang dalam iman. Ada pepatah lama yang mengatakan, lebih mudah meraih kemenangan daripada mempertahankan kemenangan tersebut. Ya, ini hal yang sangat benar. Ketika kita ingin meraih sesuatu, kita berjuang dengan sedemikian rupa, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Seringkali kita berpuas diri dan kita tidak lagi berjuang sama seperti ketika kita ingin meraih hal yang kita inginkan. Nah, untuk itu maka Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, jangan hanya berpuas diri dengan apa yang mereka dapatkan, tapi harus memperjuangkan iman yang telah mereka terima, Injil yang telah mereka terima dari pengajaran Paulus. Kita melihat bahwa sampai hari ini gereja Tuhan boleh tetap ada, gereja Tuhan boleh tetap berdiri, kita boleh menikmati persekutuan seperti yang terjadi di hari ini. Tentu itu semua tidak terjadi begitu saja. Selama ribuan tahun gereja tetap bertahan di tengah tantangan dunia. Tentu semuanya itu adalah karena ada orang-orang yang terus berjuang bagi Injil Kristus. Ada orang-orang yang tetap setia untuk mengikut Kristus, bahkan mengorbankan kehidupan mereka, mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan keluarga mereka dan hal-hal yang mereka miliki untuk mengikut Kristus. Demikian juga dengan jemaat di Filipi. Paulus ingin mengajak mereka agar mengikut Kristus sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Untuk itulah Paulus terus menekankan, biarlah hidup mereka sesuai dengan Injil Kristus. Biar apa yang mereka katakan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Biar identitas mereka sesuai dengan apa yang mereka percayai. Dan Paulus juga mengatakan mereka harus terus berjuang di dalam iman. Karena iman yang Tuhan berikan tidak bisa didiamkan begitu saja, tetapi harus terus diperjuangkan supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan penuh kecemaran ini. Dan di dalam hal ini
Paulus juga kembali menekankan satu hal yang bisa menguatkan mereka agar dapat berjuang dalam iman, yaitu bahwa ketika orang-orang yang tidak percaya menganggap bahwa berjuang atau tantangan yang dihadapi itu adalah satu tanda kebinasaan, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tantangan itu merupakan tanda keselamatan yang datang daripada Allah. Ketika kita sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini, siapapun kita diajak untuk berjuang. Tidak hanya berjuang untuk mencari makan, tidak hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi dalam iman kita juga berjuang. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kita keselamatan dan tugas kita adalah mengerjakan keselamatan itu. Walaupun di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan ini, kita diajak untuk tidak takut menghadapi tantangan. Tetapi seperti yang telah Paulus sampaikan bahwa bagi orang yang tidak percaya, tantangan dan penderitaan itu akan menjadi sebuah kebinasaan. Tetapi bagi orang yang percaya, itu adalah kekuatan dan keselamatan, di mana kita melihat ada campur tangan Allah yang bekerja, yang menolong setiap orang percaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk tetap berjuang hidup sesuai dengan Injil Kristus, untuk tetap hidup berjuang dalam iman, Paulus juga mengingatkan satu hal, yaitu sebagai orang percaya, mereka dipanggil untuk menderita bagi Kristus, seperti yang disampaikan di dalam ayat yang ke-29. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus mengatakan bahwa ketika mereka sudah memilih untuk hidup di dalam Kristus, mereka harus terus berjuang agar hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka juga harus tetap berjuang mempertahankan iman mereka di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah, di tengah-tengah ajaran-ajaran sesat yang harus dihadapi jemaat saat itu. Dan Paulus mengingatkan satu hal yang penting lagi, bahwa mereka harus bersedia untuk menderita bagi Kristus. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk mengasihi Tuhan, kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati anugerah keselamatan, tapi kita juga dipanggil untuk menderita bagi Dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengambil bagian bacaan dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30 ini karena bagi saya bagian ini sangat penting bagi kita untuk kita renungkan, apalagi ketika dalam 1 minggu belakangan ini kita menghayati 3 momen yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja kita. Hari kemarin tanggal 31 Oktober kita bersama-sama memperingati Hari Reformasi Gereja. Kemudian di hari sebelumnya tanggal 29 Oktober kita bersama-sama keluarga besar KGPM Musafir Yogyakarta memperingati bagaimana kasih Tuhan yang sudah memelihara, yang sudah memberikan kesempatan kepada KGPM Musafir Yogyakarta untuk melayani di Yogyakarta selama 14 tahun. Dan di dalamnya juga bersyukur karena KGPM, Kerapatan Gereja Protestan di Minahasa, boleh berdiri sampai 87 tahun. Dan di tengah-tengah itu tentunya setelah bertahun-tahun ketika reformasi terjadi, ketika KGPM hadir di Indonesia, ketika KGPM Musafir hadir di Jogja, pasti ada banyak tantangan yang dilalui, pasti ada banyak hal yang telah terjadi, dinamika pelayanan yang begitu banyak yang telah dialami oleh kita semua sebagai keluarga KGPM Musafir Yogyakarta. Tapi di dalamnya itu kita juga diingatkan ketika
reformasi hadir, ketika gereja kita hadir, dan ketika kita boleh ada di dalamnya, apakah yang menjadi dasar bagi gereja ini? Apakah yang menjadi dasar kehidupan kita? Kita kembali tidak hanya bersukacita, bersyukur, berpesta atas penyertaan Tuhan dalam gereja ini, tapi kita kembali diajak untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi kehidupan kita. Bagaimanakah kehidupan kita saat ini? Apakah semangat yang dimiliki oleh para tokoh reformator ribuan tahun yang lalu, apakah semangat yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu yang telah mendirikan gereja ini juga kita miliki saat ini? Apakah kita masih menjadikan Kristus sebagai sang kepala gereja dalam pelayanan kita dan dalam kehidupan pribadi kita? Apakah slogan Yesus Kristus dalam kebangsaan dalam Yesus Kristus itu masih hidup sampai saat ini? Itulah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah, apakah gereja kita terus memberitakan Injil Kristus? Apakah kita yang tinggal di dalamnya hidup sesuai dengan Injil yang telah diberitakan bagi kita semua? Mungkin orang-orang yang telah mendirikan gereja ini sebagian besar sudah tidak ada lagi. Tetapi seperti Paulus yang mengatakan kepada jemaat Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Kristus, sehingga sekalipun aku tidak melihat, sekalipun aku tidak berada langsung dengan kalian, aku bisa mendengar bahwa kalian sebagai orang-orang percaya bertumbuh dalam iman. Saya rasa itulah harapan setiap orang yang telah berjuang untuk gereja ini, orang-orang yang telah berjuang untuk menghadirkan kabar baik Injil Kristus di tanah Minahasa dan juga yang ada di Jogja ini. Pasti mereka ingin melihat dan mendengar, walaupun mereka tidak bisa melihat, tapi mereka ingin pasti tahu bahwa kita yang ada sampai saat ini masih hidup dalam Injil Kristus. Untuk itu, seperti yang sudah Paulus katakan tadi, bagi kita saat ini, hiduplah sesuai dengan Injil Kristus. Apa yang menjadi dengan cara apa kita bisa melihat kalau hidup kita ini sudah sesuai dengan Injil Kristus? John Piper pernah mengatakan demikian, jika kita tidak menginginkan Tuhan di atas segalanya, kita belum bertobat oleh Injil Kristus. Salah satu hal yang menjadi hal yang penting yang bisa mengukur hidup keberimanan kita adalah ketika kita menjadikan Tuhan di atas segalanya. Pastinya ketika Tuhan menjadi yang paling penting dalam kehidupan kita, kita akan bersedia untuk berjuang di dalam iman, berjuang melawan dosa-dosa kita, berjuang melawan keinginan daging kita, berjuang menghadapi tantangan dunia, sekalipun di dalam kesulitan. Di zaman ini mungkin kita tidak mengalami peperangan, kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak harus mati martir seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berjuang untuk Injil Kristus pada masa yang lalu. Tetapi tantangan kita saat ini adalah mungkin kita harus berjuang melawan kemalasan kita untuk beribadah, kemalasan kita untuk membaca firman Tuhan, dan keengganan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Itulah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Berjuang belum tentu dan pasti tidak mudah. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita benar-benar hidup di dalam Kristus, maka Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk berjuang. Bahkan kita tidak hanya dipanggil untuk berjuang menghadapi tantangan, tetapi berjuang untuk menderita bagi Kristus. Di tengah-tengah situasi kita sebagai orang-orang percaya masa kini,
mungkin penderitaan yang kita alami, salah satunya yang masih kita gumuli sampai saat ini, yaitu COVID-19. Kita terus berdoa, kita terus memohon agar kiranya virus ini boleh berlalu. Tetapi di dalamnya juga kita diajak untuk memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang tidak hanya kita yang harus juga kita gumuli bersama, tetapi di dalamnya juga bagaimana cara kita menyikapi setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih khusus bagi kita sebagai orang percaya. Apakah kita telah berjuang dengan benar dalam hidup ini? Ataukah justru yang kita perjuangkan dalam hidup ini hanyalah untuk mencari kepentingan bagi diri kita sendiri, hanyalah mencari hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri? Apakah kita sudah berjuang seperti orang-orang yang di zaman dahulu yang telah berjuang untuk Injil? Salah satunya seperti Paulus. Apakah kita sudah juga berjuang untuk Injil di masa ini? Mungkin jawaban itu ada di setiap kita. Tidak harus berjuang dengan bergerilya, tetapi kita diajak untuk berjuang dari apa yang kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berjuang untuk bisa menyenangkan hati Tuhan melalui setiap profesi yang kita tekuni. Kita sebagai mahasiswa berjuang untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui studi kita. Kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, pastinya kita diajak untuk berjuang lebih lagi dalam kita memberitakan Injil Kristus, dalam kita menghidupi setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Untuk itu, teruslah berjuang, hidup sesuai dengan Injil Kristus. Teruslah berjuang di dalam iman. Dan ingatlah bahwa kita dipanggil juga untuk menderita bagi Kristus. Demikian firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali diingatkan Tuhan melalui bacaan di hari ini, bagaimana seharusnya kehidupan kami yang harus berpadanan dengan Injil Kristus, bagaimana seharusnya kehidupan kami secara pribadi dan kehidupan kami secara bergereja harus terus berjuang untuk mempertahankan iman di tengah-tengah dunia ini. Dan ingatkanlah kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan, biar kiranya Tuhan terus menguatkan kami bahwa kami tidak hanya dipanggil untuk menikmati keselamatan yang Engkau berikan, tetapi kami juga dipanggil untuk menderita bagi Engkau. Kami dipanggil untuk terus berjuang di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah ketaatan, biarlah kami diberikan kemampuan untuk mengerjakan keselamatan hari demi hari, sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Pada saat ini kita akan bersama-sama menyatakan iman dan percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang minggu yang telah berlalu ini Tuhan menolong, Tuhan membimbing setiap pribadi kami melalui setiap kejadian yang kami alami hari demi hari. Biar kiranya ya Tuhan, setiap hari kami boleh terus merasakan kasih setia-Mu, setiap hari kami boleh terus merasakan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan lagi firman-Mu. Tolonglah kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan kami juga bisa terus berjuang dalam iman kami kepada-Mu. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami juga telah memberikan persembahan. Berkatilah setiap kami yang telah memberikannya, biar kiranya setiap persembahan yang telah kami berikan boleh dikelola dengan baik dan boleh bermanfaat bagi pelayanan yang kami lakukan di Jemaat KGPM Musafir Yogyakarta ini. Ya Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami bersyukur sebagai keluarga besar KGPM Musafir Yogyakarta, kami melihat betapa Tuhan menyertai perjalanan pelayanan kami hingga boleh 14 tahun berlalu, dan kami melihat semuanya itu ada di dalam campur tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan ini terus menjadi semangat bagi kami, hal ini terus mendorong kami untuk tetap semangat melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kiranya kami semakin mengasihi Tuhan hari demi hari. Kami berdoa juga ya Tuhan, di tengah-tengah pelayanan kami, baik bagi PMS maupun bagi BPS yang telah Tuhan percayakan untuk melayani kami, semuanya Tuhan berkati, dari pimpinan, dari ketua, sekretaris, bendahara maupun setiap komisi yang telah terbentuk. Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat, dan juga Tuhan berikan hati yang rela untuk melayani, hati yang tulus untuk melayani Engkau, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang ada di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap program yang telah kami susun, yang telah kami laksanakan maupun yang akan kami laksanakan. Biar kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap program yang telah kami susun. Biar kiranya kami boleh melakukan apapun pelayanan kami sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang senantiasa mendukung kami, para donatur yang senantiasa mensupport kami dalam doa, dalam dana, dan waktu mereka. Biar kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, dan biar kiranya mereka terus menjadi berkat bagi setiap orang. Ya Tuhan, kami juga saat ini tidak lupa mendoakan anggota jemaat kami yang mungkin saat ini masih berada di luar daerah, masih berada di kampung halaman mereka masing-masing. Tuhan juga menyertai, Tuhan yang menolong, sehingga walaupun terpisah jarak dengan kami, tetapi masih ada rasa kesatuan, kebersamaan, dan kasih kami terus kami rasakan bersama-sama. Dan terlebih mereka boleh merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, mungkin di antara kami ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, dan juga dalam pergumulan yang berat. Biar kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing setiap kehidupan mereka, Tuhan yang menjumpai mereka satu demi satu, dan biar kiranya kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini kami juga senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Kami berdoa bagi kota Yogyakarta ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, terlebih Tuhan menolong kami agar kami bersama-sama boleh mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Tolong kami semua ya Tuhan, sebagai warga gereja tapi juga sebagai warga masyarakat, dalam kami sama-sama menggumuli pandemi COVID-19 ini. Biar kiranya kami bersama-sama boleh mentaati setiap protokol kesehatan yang ada, kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik, menjaga diri kami dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan pemerintah kami dari pusat sampai ke desa-desa, biar kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka yang duduk di pemerintahan, biar kiranya mereka boleh memimpin dengan benar, memimpin dengan bijak, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu boleh mendatangkan kesejahteraan dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami secara pribadi, kami serahkan kehidupan KGPM Musafir Yogyakarta, kami serahkan kota Yogyakarta ini, dan juga kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita menyanyikan bersama-sama, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Menurut firman
Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah kita di hari ini telah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.